Halo teman-teman dari investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Asa Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin, 8 Desember 2025. Hari yang cukup menarik, another all time high IHSG, dan seperti biasa nanti kita masa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya buat teman-teman mau kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cara tinggal klik link sosial base deskripsi dan Anda bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga saran pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau ada waktu. Lalu jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, ada konten setiap hari dari cuan saham, Senin sampai Jumat alias harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Satu hal yang baru dari cuan-cuan saham, ada grup Telegram untuk publik yang mana itu gratis alias free. Bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang publik, yang gratis, bisa tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Nanti akan langsung join, dan sesekali kita akan ada view saham, stock pick, terus juga discuss dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa juga cara teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham, lalu simak video yang ini, pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Simak infonya sekitar 5-6 menit, dan kalau misalkan mau mendaftar, tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video tersebut. Ikuti langkah-langkahnya, dan kalau misalkan sudah submit, tinggal menunggu invitasi aja. Apabila ada kendala, misalkan sudah gagal submit, maupun belum di-invite dan lain sebagainya, teman-teman bisa hubungi Telegram @ccs-admin, nanti akan dibantu secara manual. Bedanya dengan yang free apa? Jelas akan lebih intens, baik dari stock pick, view saham, discuss, live meeting, dan lain sebagainya tiap minggu. Tapi bagi teman-teman yang pengen bergabung yang member only videonya cuan-cuan saham, ini untuk yang YouTube ya, yang mungkin tidak trading harian, yang cenderung santai, swing, dan lain sebagainya, teman-teman bisa subscribe yang member only videonya cuan-cuan saham. Caranya teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham via desktop, bisa menggunakan laptop maupun komputer, nanti di sebelahnya subscribe akan ada tulisan join. Tinggal klik, pilih salah satu, lalu teman-teman akan bisa mengakses member only videonya cuan-cuan saham. Atau bisa klik ini ya, our member ini, lalu yang paling kanan ada join, lalu pilih salah satu, nanti teman-teman akan bisa mengakses video member only-nya cuan-cuan saham. Isinya apa? Jadi kontennya di setiap weekend, itu sesekali kita akan ada teknis trading, terus juga ada live ya untuk di weekend. Jadi live-nya yang di Telegram saya siarkan di YouTube juga untuk teman-teman yang member di YouTube. Terus juga akan ada konten spesial di hari Minggu ya, itu nanti isinya pembahasan market secara eksklusif dan juga stock pick saham. 1-3 saham yang mana cenderung untuk swing, seperti itu. Dan ya, teman-teman akan bisa langsung mengeksekusi dengan trading plan-nya, lalu juga akan ada update dari jurnal trading plan saham-saham yang pernah saya call di jurnal member only video, seperti itu. Jadi ya, itu untuk YouTube, dan ya kita langsung masuk ke IHSG, di mana hari ini IHSG masih all time high lagi, naik 0,9%, candle-nya cukup bagus dan transaksinya pun juga terlihat cukup besar ya. Ya memang ditunggu koreksi nggak koreksi, jadi ya sudah, kita ikuti aja perjalanan dari IHSG. Memang biasanya koreksi itu datang di saat yang tidak terduga ya, maksudnya di-expect untuk koreksi tapi nggak koreksi, tapi ketika semua orang pada FOMO, disitulah koreksi akan tiba. Intinya sih ini kita sedang di ketinggian. Memang tidak ada patah maupun koreksi, tapi ya itu tetap selalu batasi resiko aja. Karena kalau misalkan ada koreksi, itu pasti bakalan kenceng koreksinya, seperti itu. Untuk sekarang, sky is the limit, sudah tidak ada resisten lagi, all time high. Tapi kalau kita menggunakan Fibonacci ya, ini ada resist di sekitar 8.800. Baru setelah itu 9.000 dan 9.500. Entah ini pesanannya menuju 9.000 dan lain sebagainya, saya juga nggak tahu. Yang jelas, kalau memang market mau ditarik sampai ke sana, ya kita ikuti perjalanannya aja, pilih saham yang tepat, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk sekarang, kalau kita perhatikan ya, ini kemarin dia sudah kita bahas, dia naik, divergent, koreksi dia ke support, dah naik lagi, maka bahasanya kita bisa gunakan trailing stop di 8620, 8610, 8600 lah itu. Jadi selama nggak jebol 8600, market masih akan lanjut terus. Karena kalau kita perhatikan, ini IHSG terus-menerus break of structure ya, low, high, ini higher high, break of structure, ini higher low, higher high lagi, break of structure, higher low, higher high lagi, break of structure, higher low, higher high lagi, break of structure, dan masih sangat kuat. Jadi ya daripada, ya itu sih intinya, pasang TS saja, jaga stop loss, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk sekarang kalau ngomongin support juga masih di 8.650-an.
Dan ya, sky is the limit. Dengan kondisi seperti ini, paling enak sebenarnya memang mainnya pakai moving average ya. Jadi udah ikuti moving average-nya aja. Karena apa? Karena moving average itu adalah indikator pengukur tren ya. Jadi selama dia masih akan berlanjut, dia akan bertahan di atas moving average-nya. Pada saat ini kalau kita perhatikan IHSG ini cenderung impuls ya, naiknya kuat. Jadi kita bisa gunakan EMA 5 sebagai support maupun trailing stop ya. Dan selama dia masih close di atas EMA 5, arahnya masih akan lanjut seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Bahkan ke EMA 20 pun dia juga masih tidak jelek seperti itu. Kalau memang IHSG mau reversal pasti butuh konfirmasi juga ya. Yang hampir reversal tuh mungkin di sini ya. Ini dia high, low, lower high. Nah, kalau misalkan dia sampai lower low ya dia reversal. Tapi yang terjadi enggak, dia higher high lagi, di sini juga sama. Kalau ini kan dia higher high ya. Jadi enggak mungkin reversal. Maksudnya bukan lower high. Ini kan high, higher low, higher high. Jadi ya dia higher low terus juga higher high lagi seperti itu. Karena kalau misalkan butuh reversal itu akan ada yang namanya itu lower high lalu pullback terus habis itu lower low seperti itu. Jadi ya paling simpel ikuti trennya aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Masih lanjut terus, tinggal pilih saham-saham yang tepat aja. Oke, kita masuk beberapa saham pilihan. Saya pengen mulai dari Dewa kemarin udah kita bahas ya. Goto nanti kita bahas deh. Kita bahas dari si Bumi dulu. Yang hari ini juga top transaksi ya, si Bumi ini. Oke, hari ini Bumi naik, dia naik 5,88%. Candle-nya bagus, solid, dan volumenya pun juga ada spike ya. Terakhir Bumi dia naik sampai sekitar 260, lalu koreksi sampai 236, dan kemarin tidak jebol area supportnya atau tidak jebol area 236 seperti itu. Dan ya, maka dari itu tidak ada reversal atau tidak ada change of character. Karena kalau dia jebol 236, kemarin yang terjadi adalah high, low, lower high, lower low. Itu yang disebut dengan short term reversal. Kalau jebol 236-nya. Tapi dia tidak jebol, bertahan dan sekarang sudah kembali menguat. Sebelum kita ke view kecil, saya pengen ke view besarnya dulu, di mana Bumi ini posisi sekarang baru di resisten ya, nih. Dan kalau misalkan dia berhasil bablas, maka targetnya juga akan lumayan. Kalau kita ngomongin view-nya, sebelumnya dia weekly belum pernah closing di atas 246. Nah, kita tunggu besok di hari Jumat, apakah kali ini dia akan closing di atas 246. Karena apabila dia closing di atas itu, maka upside-nya Bumi ini masih jauh. Bahkan kalau menurut saya dia bisa kena sekitar 500. Itu kalau berhasil break atau closing di atas 246, seperti itu. Konsolidasinya kemarin juga lumayan, walaupun terlihat ada seller ya, cuman harga masih ditahan karena masih ada yang jagain, seperti itu. Untuk saat ini Bumi yang dibutuhkan sekarang adalah yang pertama dia breakout 254. Kenapa 254? Karena ada lower high di situ ya. Low, high, nah ini kan kemarin same low ya. Kalau dia break dari 254, maka nextnya dia harus break 266. Dan kalau misalkan 266-nya breakout, maka dia akan melanjutkan tren kenaikannya. Seperti itu. Ya, another view, kalau misalkan kita tarik sebuah channel di sini, dari shadow ke shadow, ya. Nah, mungkin seperti ini view dari Bumi, maka dia mungkin ya upside-nya itu nanti sekitar ke 280-an seperti itu. Atau simpelnya kita bisa tarik Fibonacci dari atas ini 266 sampai low-nya di 236, dan ya ini adalah beberapa resist dari Bumi. Teman-teman bisa perhatikan kemarin dia reject di 254 itu 0,618. Apabila dia break 254 maka nextnya 258 lalu 266, dan kalau break yang 266 terjadi higher high maka nextnya 278 sampai 284 seperti itu. Dan ya yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kalau kita lihat transaksi hari ini dari si Bumi, ini juga sama ya. Yang namanya saham bullish paling enak memang ikuti price action aja, menggunakan moving average ya. Selama dia tidak ada patah structure maupun masih terus lanjut, yaitu ikutin kenaikannya aja. Kalau dari transaksi memang tidak terlalu bagus hari ini, tapi kelihatan kalau ada yang bahasanya gini teman-teman. Yang namanya naik atau turun itu pasti akan ada seller dan ada buyer. Kalau kita lihat Bumi ini kan terus-menerus ada yang menjual ya.
cengdong dan lain sebagainya, insidernya kurang bagus lah kayak gitu. Tapi kenapa harganya naik terus? Ya karena juga buyernya ada kayak gitu. Sesuatu akan bergerak dengan cepat, either itu naik atau turun kan ketika tidak balance. Ketika buyer lebih kuat dari seller, ya dia naiknya bakal kencang. Ketika seller lebih kuat dari buyer, dia turunnya juga akan kencang. Pada case bumi ini sellernya ada, cuman buyernya pun juga terus-menerus dijaga kayak gitu. Dan hari ini pun juga dia terlihat masih di cover ya sama si AK, LG, BK, MG, PD dan seterusnya ini. Bahkan selain YU juga ini cenderung retail-retail yang buangan. Jadi ya walaupun hari ini cenderung distribusi, cuman so far sebenarnya transaksinya bagus untuk hari ini seperti itu. Jadi ya itu. Dan paling gampang ikuti price action aja. Karena gimana-gimana kita kan entry exit pakai price action ya. Selama arahnya masih naik terus bisa diikuti dan jangan lupa selalu batasi resiko aja. Kalau ditanya kok naik terus kenapa Mas? Ya karena dia masih uptrend. Selama trennya belum patah, ini masih akan terus-menerus berlanjut sampai kapan? Sampai trennya patah seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk bumi, Dewa Komenda kita bahas, kita coba update view-nya Goto. Banyak yang bikin kaki kedua ya untuk di minggu kemarin itu. Nih, sama halnya kayak Goto, setelah kemarin dia koreksi, ini bikin kaki pertama, kaki kedua, lalu sekarang dia sudah higher high lagi. Oke, hari ini Goto naik 9,38%, candlenya bagus, volumenya juga bagus, dan ini juga masih melanjutkan dari view yang bahkan di sini ya, dia kena tutup gap, naik, lalu buy and weakness di 60, dan sekarang posisi sudah di 70. Kalau kita perhatikan juga sudah ada break of structure, di mana dia terjadi higher high ya, ini high-nya 70, sedangkan hari ini high-nya 71. Maka dari itu, Goto sudah valid. Misalkan dia koreksi pun, ya, itu bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness. Dan kalau misalkan teman-teman punya average di bawah 259, di bawah 59, itu sudah sangat aman. Kenapa? Karena terakhir dia low-nya di sana. Terus pertanyaannya adalah, next Goto mau kemana, Mas? Ya, kalau kita perhatikan dari resist ya, mulai dari 72 sampai 78, ini adalah area kuat dari Goto. Ya, itu ada Fibo 0,618 dari high-nya di sini, nih ya. High sampai low, itu kan area pullback-nya 72 sampai 78. Sedangkan target higher high-nya ketika Goto breakout 70 itu ada di 75 sampai 78. Jadi kira-kira kalau kita mau buat area dari 72 sampai 78 itu ada area kuat. Seperti itu. Jadi ya perlu diperhatikan teman-teman jangan sampai FOMO ya. Karena kalau kita perhatikan juga di sini sebelumnya dia support ya, support, jebol. Nah, ini baru mau dia uji untuk cari likuiditas seperti itu. Jadi ya besok dia akan masuk ke resistnya 72 sampai 78. Apabila ada perlawanan jangan lupa selalu batasi resiko aja. Kalau dilihat dari volumenya sebenarnya bagus ya. Volume Goto ini bagus. Either itu nanti dia dikasih koreksi pun bisa dipantau lagi ya, ataupun konsolidasinya bisa dipantau lagi. Cuman untuk sekarang target terdekatnya di 72 sampai 78, itu bisa dimaksimalkan di situ apabila teman-teman pengen trimming bisa di area tersebut. Tapi kalau suka main hold ya tinggal pasang TS aja seperti itu. Untuk support saya rasa masih di 64. Jadi bukan area entry yang bagus ya, lebih ke kemarin yang pada buy on weakness saja. Kalau kita lihat transaksinya seperti biasa, price action bagus, transaksinya juga bagus hari ini. Dan kalau kita perhatikan ya, top bayarnya XL ya. Kalau teman-teman kemarin nyimak ya pada live di kemarin malam minggu yang saya sama CCS tim Mas Andika itu, gamenya itu berubah teman-teman. Ya semuanya itu dinamis ya, semuanya dinamis, semuanya itu berubah, semuanya itu berkembang dan lain sebagainya. Maksudnya gimana Mas? Maksudnya gini, ketika kita punya kepentingan dan mau diikutin, ya kita pasti akan mencoba untuk mengatur dengan bagus. Kayak gitu. Mungkin kemarin bahasanya PD, YP, CC, XC, dan lain sebagainya. Itu adalah broker-broker retail. Cuman kalau sekarang kita perhatikan ya, PD juga ada yang institusi, ada yang pemain besar. XC juga sama, XL-nya juga sama, dan lain sebagainya. Jadi ya memang harus lebih efisien lagi kita dalam menganalisa kayak gitu. Ya mereka pun juga si big player itu pada atur-atur strategi juga ya kayak gitu. Terus pertanyaannya kenapa kok big player nggak mau diikutin sih Mas? Ya mereka kan juga butuh bahasanya. Ada hitung-hitungannya lah kayak gitu. Misalkan contoh mereka akumulasi di harga 100 kayak gitu ya. Akumulasi di harga 100. Terus ketahuan nih ada yang ikut akumulasi juga dengan dana yang besar. Ketika dia punya kepentingan untuk tarik sampai ke 200 ya, sedangkan yang beli di harga 100 tadi itu belinya gede banget. Ketika dia naik ke 150 diguyur di situ kan biayanya jadi lebih besar kayak gitu. Ya intinya itu adalah ya intermezzo lah, analogi dari sedikit bandermologi.
Tapi intinya kembali lagi, semua itu sudah tercantum di chart, tinggal kita ikuti entry-nya di mana, exit-nya di mana. Seperti itu. Dan untuk case Goto ini, next-nya targetnya di 72 sampai 78 dan jangan lupa selalu batasi resiko. Flow-nya masih bagus, tinggal diikuti aja. Untuk Goto, kita lanjutkan. Saya pengen coba cek koin kemarin udah kita update ya. Saya pengen update energi yang mana hari ini sudah kena target. Happy cuan, ini baik yang di grup Telegram CCS maupun yang di YouTube itu semuanya juga ada call-nya. Oke, hari ini energi naik, dia naik 18,67%, candle-nya solid, bagus, dan volumenya juga gede. Energi ini juga plan lama ya, dulu pernah di call sekali di sini, waktu itu belum ada premium, karena premium itu kan comeback bulan Juli, jadi saya tuh di market dulu dari 2019, terus habis itu ada YouTube CCS tuh dari 2021 Januari. Di bulan Agustus itu kan pada minta bikin grup ya, akhirnya saya bikin grup, tapi 2024 kan saya kemarin sempat vakum. Nah, ini sedikit cerita lah ya. Terus di 2025 kemarin saya comeback di bulan Juni masuk ke market dan akhirnya grup premiumnya jalan lagi di bulan Juli. Terus di Juni kemarin ini sempat ada call yang pertama, itu masih di public ya. Terus yang kedua di sini ada call lagi, ini setupnya dari CCS Team. Lalu ini juga yang di YouTube kemarin juga saya call di sini 600 dan terakhir kemarin ada setup di sini. Tuh, maksudnya gimana Mas? Ya view-nya bisa diikuti lah untuk si energi ini. Dan kalau menurut saya ya untuk saat ini energi sudah sampai tujuan ya. Kenapa sampai tujuan? Karena memang targetnya di sekitar 1400. Tuh. Kenapa 1400? Karena kalau kita perhatikan dari big view-nya satu bulan nih 1430 adalah Fibonacci 0,618. Yang kedua, di sana juga area dari reversalnya lah bahasanya. Kemarin kan dia yang pertama reversal di 236. Terus habis itu di 382. 382 tambah 382 itu kan di sekitar 60 ya, 60 sekian. Jadi ya ini sudah mulai masuk area kuat. Apakah habis ini sudah tidak bisa lanjut lagi Mas? Ya, bisa aja. Selama trennya tidak patah, harga juga pasti akan naik terus kayak gitu. Selama trennya tidak patah. Cuman ya itu, intinya kalau baru mau entry sekarang ya juga bukan setup yang bagus. Bisa cari setup lagi ataupun nanti tunggu dulu. Seperti itu, lihat pantau konsolidasinya lah bahasanya kayak gitu. Nah, untuk sekarang yang sudah punya barang gimana? Ya kalau menurut saya masih aman untuk di hold ya, dan lebih kalau misalkan mau trimming, teman-teman suka sell on strength ya bisa realisasikan profit sebagian. Cuman kalau misalkan masih pengen di hold dengan average yang bagus ya, itu juga masih sangat oke untuk energi ini. Memang pelajarannya di tahun 2025 adalah paling enak tuh main hold. Serius ya. Kenapa? Karena marketnya trending, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman dulu di tahun 2022, 2023 kalau nggak salah ya, ketika market tuh sideways, susah geraknya. Naik, turun lagi, turun, naik lagi, naik, turun lagi. Tapi kalau kita perhatikan 2025 ini, semenjak bottom di April, itu kan marketnya trending. Naik terus sampai sekarang. Dan ya, trend is your friend until it bends. Jadi ya, itu masih akan naik terus sampai kapan? Sampai trennya patah seperti itu. Dan kalau misalkan ditanya energi ini, saya rasa ya dalam waktu dekat dia akan konsolidasi dulu. Either itu di 1450 atau bahkan di 1500 itu bisa. Yang jelas dia akan membentuk konsolidasi untuk menentukan arah terlebih dahulu karena sudah masuk area kuat. Tuh, kalau baru mau entry jelas bukan setup yang bagus, tapi kalau masih punya barang, hold pun juga masih oke. Transaksinya pun juga masih sangat bagus ya energi ini sampai hari ini bahkan di resist. Kalau dilihat dari bentuknya sih masih akan lanjut. Jadi nanti ketika konsolidasi bisa dipantau lagi untuk si energi ini. Dan ya batasi resiko aja. Kalau ngomongin trailing stop mungkin kita pakai intraday. 4 jam juga belum ada. 60 menit juga belum ada. Ya ini sudah mulai terbentuk rising wedge lah ya nih. Kalau misalkan dia jebol yang 1370 ada arah koreksi dulu. Tuh, di situ. Tuh, jadi ya batasi resiko aja. Untuk energi kita lanjutkan. Gold juga pada jalan ya. Arci ini hari ini juga naik. Kita coba bahas deh Arci deh. Karena emasnya juga lanjut juga. Kita lihat chartnya emas. Belum terlalu gerak sih. Ya, cuman ya itu sudah sahamnya pada jalan duluan. Ya, gini teman-teman.
Yang namanya investasi itu kan membeli masa depan ya. Ketika dalam tanda kutip kita expect ekonomi bakal kurang bagus, kita expect apa namanya emas bakal naik, ya pasti instrumennya akan gerak duluan kayak gitu. Jadi ya itulah istilah dari ketika berita keluar tuh saatnya jualan ya memang kayak gitu. Sudah sesuai harganya, butuh marketing, akhirnya berita pada keluar. Nah, kita bahas Archie, di mana hari ini dia naik 7,69%, candlenya bagus, volumenya juga bagus. Terakhir Archie, dia puncak di 1600, lalu koreksi kemarin sampai 1100. Bikin kaki pertama, bikin kaki kedua, dan terakhir dia sudah berhasil breakout dari double bottomnya. Kalau kita cek dari big view, Archie ini sudah masuk ke area all time high dan juga sudah kena target. Pernah saya bahas dulu, itu targetnya Archie itu 1475 sampai 2080. Dan ya, kemarin dia dikasih koreksi pada bulan Oktober, tapi di saat ini dia masih terlihat mencoba untuk melanjutkan trennya. Karena apa? Ya lagi-lagi dia belum patah trennya, seperti itu. Dan untuk saat ini pada view kecil kalau kita perhatikan ya, Archie ini masih memiliki sebuah uptrend dan dia tinggal butuh yang namanya breakout dari uptrend channelnya atau break high dari resistennya, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita coba tarik sebuah trend line nih di sini ya, kemarin dia merespon dari si Archie ini. Dan ya, ini mungkin adalah pergerakan dari si Archie. Tuh, simpelnya selain 1475 sampai 2080 targetnya, kita juga bisa tarik Fibonacci dari atas ini. 1645 sampai low-nya kemarin dia koreksi itu di 1100. Dah, ini juga target dari Archie. Untuk sekarang dia baru di area 0,618 ya, itu di 1410 sampai 1510. Tapi kalau berhasil breakout, nextnya 1645, baru habis itu di 1920 sampai 2100, seperti itu. Kalau kita coba cek volumenya, nih dia udah main di atas POC, harusnya sih ringan kalau mau all time high lagi, cuman ya tinggal butuh pattern dan juga tarikannya aja. So far sekarang baru di resist, jadi jangan FOMO. Kalau ada koreksi, support sekarang saya rasa di area 1325, seperti itu. Kalau kita perhatikan juga ada continuation ya, selain dari double bottom ada continuation juga, maka ya potensinya bagus untuk mungkin ke 1645, seperti itu. Gunakan area-area tadi aja. Price action bagus, transaksi juga bagus. Kemarin juga masuk top akum di minggu ini, si Archie ini. Jadi ya bentuknya kayak gitu. Tuh, batasi resiko aja. Next, saya pengen coba bahas ADMR ya, yang hari ini juga ikutan naik. Sebenarnya kalau kita perhatikan dari komoditasnya, ADMR ini juga memang masih bagus ya. ADMR itu kan sekarang cukup relevan sama aluminium ya, nih. Dimana kemarin ketika koreksi, dia koreksi, aluminiumnya udah rebound, ADMR-nya belum rebound. Jadi ya terjadi divergen lah dari harga komoditasnya. Dan ya sekarang dia sudah mulai kejar dan mencoba untuk menguat. Oke, kita bahas ADMR, di mana hari ini dia naik 12,02%. Candlenya bagus, volumenya pun juga bagus. Saya kira koreksinya mungkin bisa sampai sekitar 1200-an, tapi ternyata dia sudah cukup, bottomnya di 1260, lalu sekarang berhasil menguat. Perlu diperhatikan bahwa saya saat ini ADMR ini akan masuk area resist yang cukup kuat, di mana area tersebut adalah area supply-nya itu di sekitar 1520. Tetap bisa perhatikan ya, semenjak dia kemarin reversal di 3000, terus koreksi sampai bottom di 700, ini di sini kan area yang cukup kuat. Bisa dibilang apa ya? Area supply lah. Tuh, karena dia pakai konsolidasi panjang ya, bahkan sampai 1900. Tuh. Kalau di forex maupun kripto juga ada istilahnya, cuman ya dia ini sudah area kuat dari si ADMR. Memang kalau dia berhasil breakout akan terbentuk double bottom ya, bottom 1 lalu bottom 2, tapi ya itu masih butuh konfirmasi lagi. Untuk konfirmasinya adalah 1600. Kalau break yang 1600 harusnya ADMR jauh seperti itu. Mungkin bisa sampai 2000, 1900 atau bahkan all time high lagi. Itu kalau break yang 1600. Nah, untuk view kecil, kalau kita perhatikan kan dia belum berhasil breakout, maka sebenarnya masih ada potensi dia bisa bikin kaki satu kali lagi. Kalau misalkan tidak berhasil breakout ya, yang mana setup tersebut adalah ascending triangle, yaitu 1, 2, lalu bikin yang ketiga. Seperti itu. Cuman ya lagi-lagi yang benar adalah market. Jadi kita nanti bisa pantau perkembangannya lah. Intinya kalau misalkan dia breakout dari 1540 ini, maka dia bisa langsung lanjut, mungkin around 1600, bahkan sampai 1900-an. Tapi, malah kepencet.
Tapi kalau misalkan dia besok gagal break, itu akan muncul buy on weakness ya. Misalkan dia naik, retrace itu bisa cari bawnya, lalu baru masuk yang ketiga. Seperti itu. So far so good, arahnya masih bagus, volumenya bagus, flow-nya pun juga bagus. Untuk support sekarang di 1325 ya, sampai area 1260. Jadi ya kalau baru mau kejar bukan average yang bagus. Seperti biasa, price action-nya cakep, transaksinya juga auto cakep. Karena yang bisa bikin price action bagus ya juga si transaksi-transaksi bagus ini. Jadi ya kira-kira seperti itulah. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Itu untuk ADMR, kita lanjutkan. Saya pengen coba cek. IMPC, PRMS, Adaro. Ya Adaro juga sama ya. Ini kan sekarang udah jadi cangkangnya ADMR. Intinya ADMR jalan, Adaro jalan. Dia yang lagging. Itu. Tapi kalau ADMR yang nggak jalan ya Adaro juga nggak jalan. Sahamnya Pak PP ini malah agak pada mengkhawatirkan jadinya view-nya ini. Tuh, ini juga termasuk si CDA ya. Sebenarnya kalau ngomongin setup ya, CDA ini buy on weakness banget ini. Dia kena trend line, posisi di support, low risk lah, under 1900 jebol. Tapi yang PR kalau dia patah dari trennya ini, itu view-nya malah jadi nggak bagus. Jadi yang view koreksi ya, kayak gitu. Next aja lah kita bahasnya. Mandiri, PTRO, masih lanjut terus. BKSL, nah ini cari retracement-nya. Astra, Cuan, nah kelihatan pada mau koreksi untuk sahamnya Pak PP. Real, Bull ini juga cakep banget, cakep pakai banget kalau dikasih setup bagus. Cater, Telkom, Excel kemarin udah kita bahas ya. juga udah kita bahas. Umi, DSSA, bisa Umi kayak jalan tuh. Ini bisa jadi watchlist besok nih Umi nih, udah rebound. Most likely sih rebound dari trendline ya ini ya. Kapal-kapalan juga kayaknya belum selesai. Tapi view-nya pullback dulu. GTSI aman. Pani kayaknya jalan deh tadi deh. Tapi belum signifikan ya. Jar, aduh ini skip dulu deh. PNI, MTEK, Rato, Antam juga bagus, volumenya mulai masuk. Ya pada menyambut gold ya. Alfamart, kita update kah view-nya kah? Tins, INKP ini Tins buy on weakness ini. Indi juga sekarang gold related ya dia ya. Goldnya jalan juga ngikut jalan Indi ini sekarang. Kita bahas Alfamart-nya dulu aja deh. Sebenarnya belum terlalu signifikan kalau dari view besarnya. Cuman ya sudah menarik untuk dibahas lah. Oke, kita bahas Alfamart. Dimana hari ini dia naik berapa ini? 4,88%. Candle-nya bagus. Volumenya pun juga bagus. Kalau misalkan ditanya ini gapnya perlu ditutup atau enggak, ya terserah juga ya. Kalau ngomongin dari volumenya ini bisa breakaway gap ya. Cuman kalau misalkan ditutup pun juga tidak jelek. Tuh, maksudnya breakaway gap gimana mas? Ya ini kan dia naik kencang, volumenya gede ya. Tuh, ibarat kata nggak ada yang jualan tapi yang beli banyak, yang terjadi loncat kayak gitu. Alfamart kalau kita lihat dari big view-nya ya, dia posisi sebenarnya baru di support yang sangat krusial. Karena kalau dia sampai jebol, tembus, itu turunnya bisa dalam ya. Karena dia punya reversal besar, descending triangle. 1, 2, 3. Itu kalau sampai jebol. By view pun dia juga masih downtrend, dan kemarin masih reject dari 2280. Dan ya, cuman so far dia bertahan di support, lalu terjadi aksi korporasi buyback. Sebenarnya sih kalau ngomongin buyback juga dampaknya tidak langsung secepat itu ya. Jadi mungkin ini ada yang dalam tanda kutip memanfaatkan beritanya lah, memanfaatkan aksi korporasinya seperti itu. Cuman di luar dari itu semua, intinya kita kembali ke price action, dan untuk sekarang Alfamart ini akan ketemu resist di sekitar 1955. Itu dulu. Kalau misalkan dia berhasil breakout, itu baru akan cakep ya. Cuman kalau misalkan dia
ada reject di 1955, maka itu akan muncul setup buy on weakness ya. Kenapa? Karena ini baru kena resist. Lebih bagus lagi kalau break 1955 dulu. Misalkan 1960 gitu ya. Nah, nanti retrace-nya bisa dipantau. Karena next harusnya dia akan terjadi higher high seperti itu. Itu untuk view pendeknya. Lah kalau untuk resistnya terdekat ini ya 1950, lalu setelah itu di 2000, ini mungkin mau kejar gap di 2000 juga, baru setelah itu area 2100 seperti itu. Kalau ngomongin view-nya mau bullish, Alfamart minimal jebol atau breakout 2300 dulu. Kalau dia breakout yang 2300, terbentuk sebuah structure bullish dan itu akan memulai fase kenaikannya. Cuman sebelum ke 2300 juga dia harus keluar dari downtrend line ini ya. Ini kan ada downtrend line dari majornya dari tahun berapa ini 2024 kena ini akan diuji lagi seperti itu. Jadi ya perlu dipahami ini saham juga mau nggak mau strukturnya masih downtrend. Kalau kita zoom out memang dia uptrend ya, tapi kalau view kecilnya baru downtrend. Jadi kalau misalkan besok ada reject dari trennya, jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk support sekarang masih 1850 sampai 1800 seperti itu. Transaksi ya sebenarnya seperti biasa sih. Price action-nya bagus, transaksinya juga auto bagus ya. Nih, cakep. Biasanya kalau kayak gini dia konsol dulu. Nggak 1950 sampai 1860. Nanti sampai moving average-nya mengecil, baru akhirnya dia breakout. Tapi untuk sekarang arahnya ke atas. Tinggal dicari setupnya aja. Seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Itu tadi Alfamart. Untuk next, apa nih? KLBF, ISAT. KLBF juga bagus itu view-nya. Ada upside lah ini. 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal tunggu break aja jadi continuation. Ya mungkin itu dulu aja lah ya konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kurang dari saya. Sedikit info juga. Nanti di Desember ini akan ada kelas saham ya. Teknikal dan fundamentologi. Stay tune aja untuk infonya. Dan itu sekian dari saya dan salam cuan.